Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usap suhu dengan video baru. Saya ingin belajar sesuatu yang baru hari ini. Saya ingin mengetahui apa sih gitu yang disebut dengan halal tourism. Coba ya kita mulai dengan satu istilah ini, halal tourism. What is halal tourism? Apa yang perlu kita ketahui tentang halal tourism? Well, mungkin pertama kali yang ingin saya bahas, yang ingin saya ketahui adalah konsep, ya, konsep halal. Konsep halal atau konsep eh, halal tourism atau pariwisata halal ya. Konsep pariwisata halal. Terus kemudian apa lagi? Di sini ada definisi mungkin, ada jenis-jenis. Coba ya kita masuk ke Google Scholar mengenai halal tourism. Ini ada konsep, practice, challenge, and future. Oke, coba ini saya akan jadikan satu bab khusus. Ya, coba dulu ya. Alright. Berikutnya, apalagi sih? Is it really halal? Emerging opportunities masuk ke sini ya. Jadi ada challenge and future. Maksudnya bisa challenge and opportunities. Jadi di sini dia future, ini opportunities. Terus kemudian juga ada halal tourism. Halal tourism market. Ya, kita bahas halal tourism market. Jangan khawatirkan posisinya yang mana duluan. Misalkan, oh kita seharusnya yang mana dulu, nggak apa-apa, yang mana aja dulu. Nanti dari sini kita akan prioritaskan mana yang duluan kita bahas. Oke, ini by popularity aja gitu. Jadi kayaknya si Batur ini dia yang lebih populer ya. Terus kemudian industri in Indonesia. Halal tourism market atau industri? Sama aja sih ya. Halal tourism industri, market itu lebih kepada konsumennya. Kalau industri, oke, boleh saya pakai. Jadi halal tourism industri. Ini kan ada potensial and prospect. Sama juga di sini juga nanti akan ada irisan ya. Eh, coba. Jadi saya halal tourism industry. Ini konsep and practice. Challenge-nya mungkin anyway, ininya nggak usah ya. Kemudian jeng gold mine for tourism, new gold mine, jadi tambang emas baru. Mungkin nanti itu masuk ke dalam market. Current trend, trends on halal tourism ini masuk ke industri. Kebaruan dari halal tourism. Terus ke halal tourism conceptual practice challenge ada halal food certification, halal tourism. Halal food masuk ya, halal food and certification. Jadi kan sekarang di Indonesia semua restoran, semua makanan tuh harus ada labelnya. Terakhir kami ada sempat diskusi webinar dengan kalau di Indonesia atau di Malaysia kan satu negara satu lembaga ya, satu negara satu lembaga yang mensertifikasi produk halal.
Kalau di Australia itu ternyata berbeda. Jadi tidak dikuasai oleh satu organisasi tertentu gitu. Jadi ada beberapa, dan bahkan kemarin tuh jadi masyarakat Muslim Indonesia sendiri yang punya license untuk melabelkan sebuah produk halal atau enggak halal gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Ini literatur review, problem of development. Coba ya, apakah ini bisa, ini kan tadi ada di sini ada challenge gitu kan. Jadi mungkin kalau kita gabungkan problem development of halal tourism. Jadi problems tuh bisa juga challenge. Kita nyebutnya jangan problem, kesannya tuh terlampau pesimis gitu loh. Ini bisa aja digabung sih, halal tourism industry and market. But however, kita gali lagi. Nah ini halal friendly tourism. Masuk mungkin di mana ya, halal friendly. Kita tulis dulu aja di sini. Oh, ntar dulu. Oke. Tahan dulu. Ini halal food sudah ada tadi. Nah, ini nih. Ini menarik nih, perilaku konsumen, perilaku turis muslim. Ups. Terus kemudian ini sudah ada ya, yang tadi sudah ada. Antecedent of tourists, ini perilaku konsumen, ini masuknya. Halal tourism destination. Oh oke, halal tourism development. Nah ini coba kita masukkan di sini. Oke, de facto kita nggak bahas dulu itu. Destination ya, udah bahas. Destination ini udah perilaku konsumen. Ini juga sudah. Bibliometrik enggak. Perception ini juga perilaku konsumen. Perceived value. Perceived value perilaku konsumen. Ini mungkin masuk di hukumnya ya. Coba kita masukin dulu. Jadi hukum bagaimana fatwa ulama gitu. Fatwa ulama terkait dengan halal tourism. Ya nggak apa-apa. Islamic and ini nih definition. Jadi ini masuk di dalam konsep. Jadi si konsep tadi kita masukin ke sini. Jadi ada istilah, lihat, ada halal tourism, ada juga Islamic tourism. Sentiment analysis multilingual tweets on halal, multilingual tweets. Berarti dia bicara Twitter kali ya. Berarti di sana kita bicara promotion. Halal certification udah masuk ya tadi. Halal certification sebetulnya nggak hanya food sih. Halal certification tuh kan nggak hanya di food, tapi yang lain-lain juga. Mungkin saya tulisnya di sini halal food, ada ngomongin khusus gitu karena food itu penting banget dalam
bisa restoran, bisa makanan di industri pariwisata. Nah, tapi halal certification ini nggak hanya food, bisa juga ada misalkan karaoke tapi tersertifikasi halal karena mereka menjamin tidak ada praktik-praktik macam-macam di sana ya. Tidak ada, atau spa halal certification ya bisa jadi. Opportunities, challenge, and prospect ini bisa jadikan tadi sudah community perception dan implication. Oke, udah tadi. Promotion. Nah, ini ada promotion uh, promotion of halal tourism ya. Kita bikin ini baru lagi. Guideline of halal tourism management. Saya rasa mungkin ini perlu nanti masuknya apakah di ini ya guideline-nya, jadi harus sesuai. Saya mungkin taruh di situ dulu ya. Tapi ini andamannya nggak usah dimasuk dulu. Opportunity udah. Ini di Thailand ini. Jadi kemungkinan kita ngebahas mengenai praktik pariwisata. Sebentar. Mungkin ngomongnya begini ya. Praktik pariwisata halal di dunia can be ya. Gak apa-apa, tulis aja dulu. Halal hotel. Nah, ini ada halal hotel. Kita tulis dulu. Seperti apa sih halal hotel? Ya, ini perilaku konsumen. Standarisasi of halal tourism in hospitality industry. Tadi masuk ke, tadi kan ada ngomongin soal tourism industry ya. Nah, ini mesti ada standarisasi. Nah, ini perilaku turis tadi mana sih? Coba ini masuk ke sini, halal friendly tourism. Ini bisa aja gabung ke mana? Perilaku konsumen di mana tadi? Oh, ini ya, Muslim travel tourist experience masuk ke sana. Jadi ada experience, ada ini Muslim to visit halal tourism. Halal tourism in Indonesia, does it attract only Muslim tourists? Halal certification ya, udah ada. Ini juga sudah ada. Nah, ini udah ada nih masuk ke sana tadi. Ini ada communication. Oh, jadi kita masukin ke sini promotion and communication. Jadi mestinya sih marketing gitu loh, marketing and communication of halal tourism. Oke ya. Terus the important of halal tourism. Development sudah ada. Dia ngomongin Islamic attribute. Promotion. Evaluate opportunities and challenge.
Development sudah ada. Brand perception. Halal tourism destination. Kita belum seutuhnya bicara mengenai destination. Ya, destination itu nanti kita bahas khusus. Sorry. Halal marketing. Halal tourism marketing. Religious. Nah ini nih, halal tourism di luar negeri udah masuk ya. Jadi gini, halal tourism di dunia. Jadi di negara Muslim, maksudnya negara dengan mayoritas Muslim dengan di negara non atau gini, mayoritas non Muslim di negara mayoritas Muslim ya. Kayak ini mungkin tadi di Malaysia gitu kan, yang ini mungkin di Thailand tuh bagaimana? Leisure tourism and architecture, the new product. Apakah masih ada yang digali? Bisa digali. Ada tren ya, ada tren. Tren tuh masuk ke industri di sini aja. Sebetulnya ini juga saya cenderung masuknya ke sini nih. Jadi ada tren, ada market. Bisa juga ini duluan, lalu ini duluan, ini kedua. Halal food, kita bicara mengenai ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini ada religiosity mungkin masuk ke konsep ya. Competitiveness for factor in hal ini juga menarik nih, bisa kita explore di sini. Oke. Kita udah beranjak jauh. Oh, Islamic finance and halal tourism. Oh, I think it is interesting, guys. Nanti kita coba potensinya akan seperti apa. Consumer decision ya, ini masuk ke sini nih. Perilaku mana tadi?
uh, decision, apa, consumer decision, ini tourist decision making process. Ini ada perception. Ada perception kita ada strategic planning, masuk ke development, udah motivation ya on halal tourism. Di halalification itu masuk di tadi udah ada certification. Development halal products on Twitter, halal destination, prospect udah ya, prospect. Marketing, promotion, halal lifestyle. Oke, ini menarik. Mungkin halal lifestyle masuknya ke sini. Kita in Indonesia kita hapus. Ini destination sudah ada sih. Nah, kita destination kan di sini nih. Ini ada model destinationnya, nggak apa-apa kita. Tourism konsep sudah ada. Ekosistem bisnis wisata halal. Ekosistem. Coba kita masukin di mungkin masuk ke industri ya. Oke. Ya, destinasi, opportunity, halal culinary udah masuk ya tadi, halal food, halal tourism opportunities. Oke, saya rasa ini ada attitude, interest, Korea policy. Jadi ada kebijakan ya di situ. Ketika kita ngomongin mungkin di sini nih, kebijakan sudah ada yang di ini ya, guideline. Jadi nanti policy. Jadi ada satu masa di Indonesia itu kementerian tuh aware banget dengan halal tourism. Tapi sekarang kayaknya Pak Sandi belum membahas mengenai halal tourism lagi ya. Sebelumnya menteri yang sebelumnya pernah sangat concern, terutama untuk Lombok, untuk beberapa destinasi di Indonesia. Saya rasa guys, ini udah pengulangan-pengulangan dari topik-topik yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, ini juga ngomongin soal halal ekosistem di Borobudur. Ups, Borobudur sendiri bukan bukan destinasi untuk Muslim sebetulnya ya, tapi kemudian ya berkembangnya seperti apa. Islamic tourism, the beach in improving halal awareness for millennial generation. Alright. Penulisnya banyak loh halal tourism ini, penulisnya banyak orang Indonesia. Ini ada ngomongin satisfaction, legal. Alright guys, saya rasa udah cukup bagaimana saya menggali topik-topik yang berkaitan dengan halal tourism ya. Jadi nggak hanya di Indonesia tapi juga in general di dunia. Kita nanti bagaimana ini, apakah halal food masuk ke halal certification, apakah halal hotel masuk ke sini ya. Can be gitu, bisa aja. Ya, for example seperti itu. Jadi halal tourism itu kita akan bicara mengenai konsep,
dan praktiknya seperti apa, industrinya seperti apa, tantangannya seperti apa. Berarti kalau ngomongin challenge, ini juga kita ngomongin opportunity. Dan ini bisa saja masuknya ke sini sih sebetulnya, ya. Challenge and opportunity sebetulnya, right? Halal friendly tourism, what is this? Apakah sama atau saya rasa ini mungkin masuknya ke sini di konsep. Jadi ada Islamic, ada halal friendly tourism. Jadi kalau misalkan halal tourism itu kita bicara mengenai pariwisata yang halal gitu. Meskipun kita pergi misalkan ke satu kota, misalkan kita pergi ke Bali, kita tahu bahwa Bali itu sebetulnya mayoritas kan orang Hindu. Nah, ketika kita bicara halal, kita bisa mencari hotel yang kira-kira mereka mempraktikkan kehalalan, halalnya itu dipraktikkan gitu. Bisa aja, bisa seperti itu. Terus kemudian makanannya juga makanan yang halal. Nah, mereka menyediakan makanan halal buat kita gitu. Sementara kalau itu halal tourism seperti itu ya. Sementara halal friendly, misalkan contoh ya, saya pergi ke Korea, ke Taiwan. Nah, itu di hotel itu dia bahkan ketika saya mau masuk restorannya mereka, bahkan si staffnya itu udah langsung ngelihat wajah saya gitu. Oh, Anda dari ini ya, dari Malaysia, Indonesia, kayak gitu. Mereka udah nebak dari wajah saya. Dia bilang, oh, ketika saya bilang Indonesia, oke, are you Muslim? Jadi mereka langsung menembak saya gitu. Nah, terus dia bilang gini, oke, dia memperlihatkan. Jadi setiap makanan itu dikasih label. Ada label hijau, ada label merah, dan ada yang tidak berlabel. Nah, itu seingat saya gini, kalau label hijau artinya yang aman dikonsumsi oleh muslim. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan halal friendly. Jadi sementara kalau Islamik itu yang semuanya ya, semuanya itu benar-benar halus Islamik banget gitu. Lebih ekstrim ya, kalau halal friendly dia sangat moderate gitu. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Oke, guys, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pembelajaran saya tentang halal tourism. Sampai ketemu lagi, semoga pendekatan saya seperti ini untuk memahami sebuah topik baru bisa menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi.